Muara Badak adalah sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, negara Indonesia. Pusat pemerintahannya terletak di Desa Muara Badak Hulu. Secara administratif, Kecamatan Muara Badak di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Anggana dan Kota Samarinda, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tenggarong Seberang. Kecamatan Muara Badak memiliki luas wilayah 939,09 km persegi, terdiri dari 13 desa, diantaranya Desa Badak Baru, Badak Mekar, Batu-Batu, Gas Alam Badak 1, Muara Badak Ilir, Muara Badak Hulu, Saliki, Salopalai, Sukadamai, Tanah Datar, Tanjung Limau, Salocela, dan Desa Sungai Bawang. Kecamatan Muara Badak merupakan salah satu wilayah penghasil migas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, Muara Badak dikenal memiliki beberapa objek wisata, diantaranya Pantai Panritalopi, Pantai Pangempang, Pantai Sambera, Pantai Malabar, Pantai Mutiara Indah, Pantai Kurma, Pantai Jingka, Pelabuhan Nelayan Jawi-Jawi, Permukiman Nelayan Toko Lima, dan lain sebagainya. Penduduk Kecamatan Muara Badak sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Sebagian besar penduduk Kecamatan Muara Badak memeluk agama Islam, sekitar 90%, selebihnya Protestan dan Katolik. Itulah sekilas gambaran umum Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sejarah dan asal-usul nama Muara Badak, berdasarkan tutur lisan dan sumber fakta lainnya, serta hubungannya dengan suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui bahwa penamaan suatu tempat, daerah atau wilayah, pada umumnya didasari dengan berbagai aktivitas masyarakat, dan peristiwa sejarah, serta kondisi alam di wilayah tersebut. Secara ilmu linguistik, penamaan tempat, daerah maupun wilayah seperti itu biasa disebut toponimi. Demikian pula penamaan Muara Badak tidak lepas dari kondisi, aktivitas masyarakat, dan peristiwa sejarah yang terjadi di wilayah itu. Dari berbagai catatan, ternyata asal-muasal penamaan Muara Badak sangat erat kaitannya dengan kedatangan suku Bugis di daerah tersebut. Bermula pada tahun 1806, ketika Laten Ritapu, Sultan Ahmad Saleh, Raja Boneh ke-23, yang memerintah dalam tahun 1775 sampai tahun 1812, hendak menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Kutai Kalimantan Timur. Dengan maksud tersebut, beliau mengutus putranya yang bernama Muhammad Ismail, atau Lama Pasesu Toapatundru Arum Palaka, agar berangkat menemui Raja Kutai. Oleh sebab itu, setelah mempersiapkan segala kebutuhan dalam perjalanan, Muhammad Ismail bersama rombongan berlayar menuju Kutai dengan menggunakan perahu kerajaan Boneh, Pinisi Elung Mangenre. Muhammad Ismail tiba di Tenggarong, ibu kota Kesultanan Kutai Kartanegara, disambut hangat oleh Raja Kutai Sultan Haji Muhammad Muslihuddin. Sosok Sultan Haji Muhammad Muslihuddin
dikenal pula dengan nama Aji Imbut atau Meruhum, Aji Kembang Mawar, Raja Kutai ke-15, yang memerintah dalam tahun 1780 sampai tahun 1816. Setelah menjamu tamunya, Sultan Kutai kemudian menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya. Sebelumnya, Muhammad Ismail menyampaikan pesan dan titipan salam persaudaraan dari Raja Boneh kepada Sultan Kutai. Setelah itu, ia mengutarakan maksud kedatangannya. Sultan Kutai dengan senang hati menerima ajakan persahabatan kedua kerajaan, dengan syarat mereka berjanji akan melindungi Kutai dari serangan dan perampokan para bajak laut dari Kepulauan Sulu, Filipina. Tamu dari kerajaan Boneh kemudian berjanji akan memberikan bantuan dan perlindungan terhadap Sultan dan kerajaannya bila mana diperlukan. Saat itulah kemudian Sultan Kutai menyapa tamunya dengan gelar kehormatan Datok Muhammad Ismail atau Datok Ismail. Gelar Datok ini merupakan bentuk penghargaan Sultan Kutai terhadap seorang utusan atau tamu yang dihormati. Apalagi tamunya kali ini tidak lain adalah duta dari sebuah kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Bahkan orang yang diutus adalah putra mahkota yang kemudian akan dinobatkan menjadi Raja Boneh. Sultan Kutai memang sudah mendengar akan kebesaran kerajaan Boneh yang dipimpin Laten Ritapu Sultan Ahmad Saleh, Raja Boneh ke-23. Ia dikenal seorang ulama dan ahli tasawuf serta menyimpan naskah-naskah kerajaan. Salah satu karya besarnya adalah buku pelajaran tasawuf yang ditulis dengan huruf lontara dan huruf Arab yang diberi judul Nurul Hadi, atau dalam bahasa Bugis disebut Tajang Patiroange Laori Laleng Malempue, artinya cahaya yang membimbing ke arah jalan yang benar. Bahkan naskah-naskah buku hariannya dalam bentuk digital tersimpan di perpustakaan Inggris sampai saat ini. Tak hanya itu, Laten Ritapu Sultan Ahmad Saleh memiliki 17 anak dari perkawinannya dengan Wepa Dauleng. Dari sekian putra-putrinya itu, ada 3 yang menduduki tahta kerajaan Boneh, yaitu Muhammad Ismail atau Lama Patunru, Arung Palaka, Raja Boneh ke-24, kemudian Siti Salimah atau Wehi Mani Ratu, Arung Data, Ratu Boneh ke-25, dan Muhammad Yusuf atau Lama Paseling, Arung Panyili, Raja Boneh ke-26. Raja Boneh ke-24, Laten Ritapu Sultan Ahmad Saleh, Matin Roeri Rom Pegading, lahir dari pasangan Lama Papening Daeng Makuling, Ponggawa Boneh, dengan istrinya yang bernama Weh Hamidah, Arung Takalar Peta Matoai. Setelah cukup istirahat beberapa hari, Sultan Kutai kemudian mengantarkan Dato Muhammad Ismail mengunjungi beberapa wilayah di kerajaan Kutai. Dengan naik perahu, mereka menyusuri Sungai Mahakam serta sejumlah anak sungai. Mereka bergerak dari Muara Badak Ulu hingga tempat lainnya. Dalam perjalanan itu, mereka menjumpai beberapa toko milik pedagang Cina. Saat ini, wilayah itu dinamai dengan Toko 5. Sebagaimana pada masa itu, kerajaan Kutai dengan wilayah yang luas, sebagian besar hutan belantara, dan masih banyak tempat atau daerah yang belum berpenghuni, serta belum mempunyai nama. Oleh karena itulah,
Dalam perjalanan itu, Sultan Kutai meminta kepada Datuk Muhammad Ismail untuk memberikan nama tempat yang belum ada namanya, seperti Saloapi, Saliki, Nilam, Saloparepa, Limau, dan tempat lainnya. Sejauh mata memandang, hanyalah dijumpai beludru hutan belantara, serta tanah yang subur. Dato Muhammad Ismail berkata dalam hati, alangkah baiknya andai kata daerah-daerah yang kosong itu dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa, apalagi berada dekat pantai. Dalam perjalanan itu, akhirnya mereka sampai ke muara salah satu anak sungai Mahakam. Kawasan itu belum ada penghuninya selain pohon besar dan hutan belantara. Mereka pun mengarahkan perahu ke tepian, kemudian memeriksa keadaan tanah serta pohon-pohon di sekitar wilayah itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba sepasang badak yang sedang berlari melintas. Spontanitas Datuk Muhammad Ismail berteriak, "Engkau badak, engkau badak." Artinya ada badak, ada badak. Itulah sebabnya wilayah tersebut kemudian dinamakan Muara Badak sampai sekarang. Keberadaan badak di Pulau Kalimantan pernah diduga tidak ada dan hanya cerita-cerita. Namun beberapa kali terdapat laporan masyarakat lokal terkait tanda keberadaan badak tersebut. Akhirnya, apa yang pernah dilihat oleh Dato Muhammad Ismail dari Boneh sejak ratusan tahun silam, terbukti badak ditemukan kembali pada tahun 2013 melalui bukti visual berupa video dari kamera trap yang dipasang di pohon kayu. Penemuan badak di Kutai Barat tersebut menepis sebagian cerita rakyat bahwa tidak pernah melihat ada badak di Kalimantan. Akan tetapi apa yang dilihat oleh Dato Muhammad Ismail ketika berkunjung ke wilayah itu ternyata belakangan terbukti. Oleh sebab itu, badak Kalimantan masuk ke dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) atau termasuk satwa langka yang harus dilindungi. Pemerintah Indonesia bersama mitra terkait hingga saat ini masih terus melakukan pendataan populasi badak di Pulau Kalimantan. Kepala Resort Konservasi Suaka Badak Kelian, Kutai Barat, menjelaskan, badak Kalimantan adalah satwa purba yang hidup sejak sekitar 20 juta tahun lalu hingga saat ini. Keberadaan habitat badak sebagai satwa asli Kalimantan kemudian menjadi asal-usul nama salah satu daerah di Kalimantan Timur, yaitu Muara Badak. Kepunahan badak Kalimantan disebabkan oleh kerusakan habitat yang besar, sehingga menyulitkan badak untuk berkembang biak. Setelah Sultan Kutai dan Dato Muhammad Ismail melakukan perjalanan yang melelahkan, mereka pun kembali ke istana kerajaan untuk beristirahat. Pada esok harinya, Sultan Kutai bertanya kepada Dato Muhammad Ismail bahwa apakah yang bisa kami berikan untuk kebaikan hati Dato Muhammad Ismail. Ia pun menjawab, sebenarnya kami dari Boneh tidak membutuhkan apa-apa selain persahabatan dan persaudaraan yang sejati. Karena niat hati yang tulus dan kebaikan Dato Muhammad Ismail bersama rombongan, akhirnya Sultan Kutai memberikan wilayah Muara Badak untuk dibuka sebagai lahan pertanian dan permukiman. Itulah sebabnya sampai sekarang banyak warga Boneh yang tinggal menetap di Muara Badak. Mereka pun beranak pinak di wilayah itu dan hidup rukun bersama suku lainnya.
orang-orang Bugis Boneh mengajari penduduk membajak dan bercocok tanam padi. Demikian akhirnya berkembang komunitas Bugis Boneh di Muara Badak. Selain bertani juga hidup sebagai nelayan dan pedagang. Bahkan ketika Dato Muhammad Ismail, yang kemudian bernama lama Paseso, Toa Patunru Sultan Ismail Muhtajuddin, menduduki tahta kerajaan Boneh sebagai Raja Boneh ke-24 dalam tahun 1812 sampai tahun 1823. Muara Badak menjadi bagian wilayah kerajaan Boneh di seberang lautan. Namun kerajaan Boneh terjadi konflik dengan Inggris, sehingga menyebabkan keberadaan wilayah kerajaan Boneh di Muara Badak tidak diakui oleh Inggris. Hubungan kekerabatan antara Boneh dengan Kutai tidak hanya pada zaman kerajaan, akan tetapi berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2022 lalu, Bupati Boneh Andi Fasar Mahdin Pajalangi melakukan kunjungan silaturahmi di Kutai Kartanegara. Beliau diterima oleh Wakil Bupati Kutai Kartanegara dan masyarakat Boneh di daerah itu. Selain itu, Bupati Boneh juga bersilaturahmi dengan pengurus kerukunan keluarga masyarakat Boneh, Provinsi Kalimantan Timur. Itulah kilas balik jejak Bugis Boneh di Muara Badak dan sekitarnya. Apabila narasi ini tidak sempurna, silakan dibenarkan. Terima kasih. Salam atau pada salama.